tahu step-stepnya tadi. Oke. Yang habis ya. Lakukan seperti yang sama seperti yang pertama tadi. Oke, dah peras. Yang kenceng perasnya habis. Oke, dah. Baiklah, setelah seperti ini jangan taruh sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Adik-adik, para ikhwan, para santri, Pengkur Mus'ab bin Umair yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, kita sudah mempelajari mulai dari cara memasak nasi, sudah ya, cara memasak nasi, kemudian ada pelatihan memperbaiki AC, ya betul ya. Alhamdulillah, ini semua bentuk dari perhatian para pendidik lembaga untuk memberikan, menghadirkan sesuatu yang mendasar yang antum butuhkan. Karena kemandirian itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tidak selamanya kita hidup di kota. Bisa jadi suatu saat nanti kita hidup di desa. Betul tidak? Ya. Tidak selamanya kita memiliki segalanya. Bisa jadi suatu saat nanti kita miskin papa. Tidak selamanya kita hidup bersama orang tua, pasangan tercinta, atau keluarga tercinta. Bisa jadi suatu saat nanti kita hidup sebatang kara. Hari ini ketika kita hidup di kota, Masya Allah, semua akses gampang. Mau makan tinggal GoFood, ya betul tidak? Mau masak tinggal ada rice cooker. Mau makan nasi ada rice cooker. Butuh air panas ada dispenser. Hidup di kota itu enak memang, begitu mudah kan? Nah, tidak selamanya juga kita hidup memiliki segalanya. Saya punya uang, tiba-tiba lapar. Yang punya uang GoFood, 10 menit nyampe. Betul nggak, Bang Fajar? Betul ya. Kepingin makan sesuatu, tapi jauh tempatnya. Oh, ada uang, GoFood. Ini enak hidup di kota, apalagi punya segalanya, punya uang. Oh, hidup sama orang tua, lapar misalnya, dimasakin sama orang tua. Pengen makanan kesukaan, dimasakin sama orang tua. Baju kotor kita dicuciin sama orang tua. Baju kotor kita tinggal masukin ke mesin cuci. Ini kalau kita hidup bersama orang-orang yang kita cintai, atau bersama pasangan kita nanti, ada yang punya istri gitu. Nah, tapi kondisi ini anak Ustadz yang Allah muliakan, tidak selamanya. Tidak selamanya kita hidup di kota. Bisa jadi suatu saat nanti kita ditugaskan di desa terpencil misalnya. Bisa jadi nanti kita tugas dakwahnya di tempat yang jauh dari akses listrik misalnya. Nggak ada listrik.
Masih ada di Indonesia kawasan atau tempat yang tidak masuk listrik itu masih ada. Nggak ada internet, masih ada. Jauh dari sinyal wifi, sinyal HP itu masih ada. Nah, bagaimana seandainya nanti kita ditugaskan di tempat-tempat seperti itu? Di desa, tidak punya apa-apa, jauh dari orang tua dan orang yang kita cintai, mau tidak mau kita harus bisa mandiri. Makanya orang tua wajib berusaha untuk mendidik anak-anaknya mandiri. Pondok, lembaga pendidikan, pesantren, apalagi yang boarding, wajib mendidik santri-santrinya untuk mandiri. Tugas pondok itu bukan hanya untuk ngajarin baca Quran sama baca kitab. Tapi tugas pondok itu untuk menghasilkan ulama-ulama yang mandiri, yang kokoh, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nggak cuma sekedar bisa baca Quran, baca kitab, tapi jiwanya nggak kokoh, nggak mandiri, bergantung sama orang lain. Bukan. Tugas pondok itu untuk menghasilkan ulama-ulama, dai-dai yang mandiri, memiliki jati diri, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Fahim tuh sampai di sini? Alhamdulillah. Makanya kenapa di pondok ini ada program kemandirian. Ini program sunnah. Pondok sunnah itu pondok yang juga mengajarkan kemandirian kepada santri-santrinya. Loh, jelas hadisnya. Ketika Aisyah, Ummul Mukminin, ditanya oleh sahabat Allah, ya Ummul Mukminin, ayu syai'in yaf'alu Rasulullah SAW idza kana 'indaka. Wahai Bunda Aisyah, wahai Ummul Mukminin Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika bersama Anda? Jadi ini sahabat Rasulullah ini kepo kepingin tahu Nabi itu gimana sih di rumah. Ayu syai'in yaf'alu Rasulullah idza kana 'indaka. Rasulullah nanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apa sih yang dikerjakan Nabi Rasulullah ketika Rasulullah bersama Anda di rumah? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalat, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi." Rasulullah itu mengerjakan sama seperti apa yang kalian kerjakan, yang dikerjakan oleh kebanyakan orang di rumahnya. Yakhsifun na'lahu. Rasulullah itu juga memperbaiki sendalnya yang sudah bolong, yang sudah agak sedikit miring. Rasulullah duduk mojok perbaiki. Wa yukhitu thawbah. Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Ada nggak pondok sunnah, ikhwan, ngajarin jahit? Mana pondok sunnah ngajarin jahit? Loh, ini sunnah. Ngajari jahit itu sunnah. Bukan cuma memanah. Belajar jahit itu sunnah. Rasulullah menjahit bajunya sendiri yang bolong. Antum kalau bolong bajunya dibuang kan? Kasih tukang jahit kan? Menjahit baju itu sunnah. Jangan salah. Jadi jangan cuma lihat pondok sunnah itu yang ada program memanah, berkuda, berenang. Konkur Mus'ab bin Umair ngajarin jahit. Wah, pondok apa ini? Kok pekerjaan wanita diajarin ke kita? Akhi, Nabi menjahit. Wa yarfa'u dalwah, ngangkat air sendiri. Sekarang kita enak, tinggal di kota. Mau mandi tinggal buka keran kan? Ada yang pakai shower. Panas, dingin. Nabi sebelum mandi itu ngangkatin air dulu, ngisi air dulu. Ngangkatin air. Makanya pondok hari ini dengan pondok dulu itu jauh berbeda. Ayo kita coba kilas balik pondok tahun-tahun di bawah 2000. Ya. Termasuk Ustadz juga mondok sejak tahun di bawah 2000. Kami tuh kalau mau mandi, ya, harus ngangkatin air. Mau buang hajat, ngangkatin air. Jadi nggak disediakan di WC itu ada bak besar, ada airnya, ada kerannya, nggak ada.
mau buang air, mau BAB, ya, itu ngangkatin air dari sumur yang besar. Sumurnya jauhnya sekitar 100 meter, ada yang 70 meter, tergantung asramanya. Semua yang mau BAB, yang mau buang hajat, bawa ember masing-masing, nimba dulu, ngangkatin. Bayangkan, badan besar kecil, ngangkatin ember sebesar itu gimana coba? Sampai kamar mandi, airnya tinggal setengah, tumpah-tumpah semuanya. Kita ngangkatin air dulu. Satu. Nyetrika sendiri. Kita pergi ke dapur umum, karena dapur umum waktu itu masih pakai kayu bakar. Kita minta kayu-kayu bakar yang sudah dibakar itu, yang mau jadi abu itu, kita minta bara-baranya itu. Bu, minta ya Bu, mau nyetrika. Setrikaan kita nggak listrik. Setrikaan kita itu arang. Berat, itu kita pegang aja, itu kan besi semua itu. Yang arang itu kan besi semua. Belum ada isinya saja, itu setrika udah besi, udah berat. Bayangkan kalau diisi lagi sama arang. Setrika sendiri. Malam-malam, setrika sendiri. Nggak pakai listrik. Setrikaan arang. Ada teman-teman yang malas nyetrika, masukin di bawah kasur. Kalau saya suka nyetrika. Jadi habis pelajaran malam, saya ke dapur, cari bara itu, cari arang itu, bekas masak di dapur, saya nyetrika. 3 baju. Gitu. Itu nyetrika. Bahkan, salah satu pondok saya, mau makan, itu masak sendiri. Kita buat gantian. Nah, Masya Allah. Makanya kenapa lulusan pondok-pondok dulu itu, baca Quran oke, baca kitab oke, ya, mandiri oke, ngurus diri sendiri oke, sehingga siap untuk mengurus orang lain, kepentingan umat. Nah, bagaimana kita mau mengurus kepentingan umat kalau kepentingan kita sendiri saja, kebutuhan pribadi kita sendiri aja nggak mampu untuk kita urus? Kita mau membantu umat, tapi kita kebutuhan sendiri aja nggak sanggup kita penuhi. Kita ganggu umat lagi, ayo bantu saya nyuci baju saya, bantu saya nyuci masakin saya, bantu saya nih, Insya Allah. Akhi, kemandirian itu penting. Bisa masak nasi itu kebutuhan standar, penting. Sebagaimana kita harus bisa naik kendaraan. Nah, coba lihat, kamu kecil, usia 4 tahun sudah belajar naik sepeda, usia 10 tahun sudah belajar naik motor. Sama, belajar masak nasi, belajar mencuci pakaian, belajar menyetrika pakaian. Ini kebutuhan standar yang harus dimiliki oleh semua kita. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk mandiri. Pondok juga begitu, tugas pondok mendidik santri-santrinya untuk mandiri, laki-laki dan wanita. Masya Allah. Masya Allah muliakan, makanya ada pembelajaran kemandirian. Dan ini penting sekali. Insya Allah hari ini kita akan belajar apa? Mencuci pakaian dan menyetrika pakaian secara baik dan benar. Mencuci sesuai syar'i. Nggak asal suci, kecil-kecil jemur langsung. Enggak. Kita ingin belajar hari ini bagaimana kita mencuci pakaian secara syar'i, ya, bersih dan suci, dan menyetrika pakaian hari ini. Insya Allah ta'ala. Nah, Allah muliakan, untuk itu Ustaz berharap ya, semua kita tidak hanya terfokus menganggap pendidikan itu hanya belajar hafal Quran, kemudian bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, itulah pendidikan yang baik. Tidak, belum cukup. Belajar memasak nasi, belajar nyuci, belajar nyetrika, itu bagian dari pendidikan. Oh, nanti waktunya banyak habis Ustaz. Tidak. Allah berikan kita waktu 24 jam itu sudah cukup. Plus belajar, plus ibadah, plus ngurus diri sendiri, sudah plus itu. Sudah cukup 24 jam. Asal kita pintar apa? Ya, mengatur waktu. Selesai belajar sore, halaqah sore, cepat selesai. Jangan langsung main bola. Nyuci 2 pakaian dulu. Bayangkan, kalau setiap hari nyuci 2 pakaian, 3 hari sekali sudah 6 pakaian. Sudah 6 pakaian disetrika. Nyuci itu nggak lama. Ngerendamnya sebelum sholat asar, ba'da halaqah asar nanti nyuci.
Loh, nggak dipakai kok waktu belajarnya. Yang dipakai hanya waktu mainnya saja. Jadi kalau ada yang orang tua yang mengatakan, nanti kalau anak saya nyuci nggak konsentrasi Pak Ustadz. Masya Allah. Itu harus diperbaiki kata-kata itu. Karena mencuci, memasak nasi, kemandirian itu bagian dari pendidikan. Jangan dipisah dengan pendidikan. Oh itu nggak mendidik Pak Ustadz. Anak saya mau ke pesantren itu hanya mau belajar. Mau ngafal Quran, mau belajar kitab, mau belajar bahasa Arab. Sudah laundry saja. Masaknya di cateringin saja. Tadi saya katakan, walaupun kondisi kita hari ini seperti itu, sebagian besar pesantren seperti itu, masak sudah ada dapur, sudah ada catering, nyuci ada laundry, tapi kita juga tetap harus bisa. Walaupun sudah dimasakin nasi, walaupun sudah dimasakin lauk, ada dapur umum, ada catering, ada laundry, tapi kita juga wajib bisa itu. Karena seperti Ustaz katakan tadi, kita nggak selamanya hidup di mana? Di kota. Bisa jadi suatu saat nanti kita hidup di desa. Kita tidak selamanya memiliki segala. Bisa jadi nanti kita miskin papa. Kita tidak selamanya hidup bersama orang-orang yang kita cintai. Kita tidak hidup bersama selamanya dengan keluarga kita, ayah dan ibu. Bisa jadi nanti kita hidup sebatang kara. Nah, siapkan untuk itu Allah muliakan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan hari ini insya Allah Ustaz akan langsung mengajarkan antum mencuci pakaian dan menyetrika pakaian. Emang Ustaz bisa? Lah anak pondok loh. Anak pondok itu dulu tuh, ya anak pondok itu paling dicari-cari. Jadi menantu idaman. Nah, bukan lain. Dulu orang tua dulu tuh kalau nyari menantu yang anak pondok. Kenapa? Anak pondok itu bisa nyuci, bisa masak ya. Masya Allah, ilmu agamanya ada, mandiri, setia, ya. Masya Allah. Nah, kalau sekarang dibilang anak pondok, ya mudah-mudahan masih disukai oleh mertua-mertua, ya, calon mertua. Tapi ya gitu. Bahkan dulu pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu sebagian besarnya dari kalangan apa? Santri. Santri itu nggak cuma bisa baca kitab tasawuf tadi, nggak cuma bisa baca Quran, enggak. Dia siap berjuang. Di mana saja dia dibuang, dia siap berjuang. Kamu dakwah ya di Papua, kamu dakwah ya di Kalimantan, siap. Nggak nanya itu, ada wifi nggak Ustaz? Laundry ada nggak Ustaz? Bukan santri yang seperti itu. Kalau masih nanya ada wifi, ada laundry, ada catering, bukan santri yang seperti itu. Santri siap dikirim kemana saja. Siap, itulah santri. Berdiri di masjid dia oke, berdiri di dapur dia oke, berdiri di sumur dia oke, nggak ada masalah. Itulah santri. Jadi jangan dipisah, cuma santri itu cuma bisa baca Quran. Itu namanya merendahkan santri. Kalau antum dikenal orang cuma bisa pinter baca Quran tapi nggak bisa apa-apa, jangan merasa bahagia. Antum sedang diremehkan, dilecehkan. Karena santri sesungguhnya itu dia bisa segalanya. Bahkan sebagian pondok itu membangun pondoknya sendiri itu yang bangun santrinya. Buat masjidnya, yang kerja siapa? Santrinya. Bisa ngaduk semen, bisa instalasi listrik. Masya Allah. Ya itulah santri. Jadi antum kalau di rumah jangan malu pegang setrikaan itu kan tugas wanita. Bukan. Kalau di rumah antum jangan malu bantu ibu antum masak nasi. Itu kan tugas ibu-ibu, tugas emak-emak. Bukan. Tugas kita semua itu wajib bisa kita semuanya. Itu bukan tugas emak-emak. Tugas kita santri. Masak nasi, nyuci pakaian, nyetrika itu tugas santri. Bahkan kalau bisa waktu antum pulang kampung, bantu ibu antum yang nyuci pakaian, antum yang nyuci piring, antum yang nyetrika pakaiannya, antum yang masak nasi. Ini baru santri sesungguhnya. Bukan malah pulang ke rumah, malah membebani orang tua. Bajunya sudah kotor, sudah kumel, habis main bola, bau kotor, lempar ke laundry, lempar kasih orang tua. Nah, cuci mak ya. Masya Allah, ini bukan santri seperti itu.
Orang tuanya sakit, nggak tahu dia masakin nasi, nggak tahu dia buatin bubur. Ini bukan santri. Maka orang tua itu akan tenang sekali kalau anaknya nyantri. Zaman-zaman Ustadz dulu itu, semua orang tua berlomba-lomba nyantriin anaknya. Kenapa? Tenang banget punya anak santri pondok. Mandiri. SMP udah bisa dia nyuci sendiri. Nggak perlu lagi ayahnya atau ibunya yang nyuciin bajunya, masakin nasinya, nggak perlu. SMP, setahun di pondok kita sudah bisa nyuci baju, nyetrika baju, masak nasi. Makanya seneng banget orang tua kalau anaknya nyantri. Sekarang Ustaz tanya, apa kebahagiaan orang tua nyantriin anaknya? Oh, cuman kepingin bisa masuk sini nanti, oh bisa itu. Tapi dia sendiri, orang tua sendiri nggak mendapatkan manfaat dari anaknya nyantri. Betul tidak? Oh, lewat nih. SMP-nya di sekolah bagus, mahat bagus. SMA-nya mahat terkenal. Masuk ke universitas terkenal, jadi orang hebat. Akhirnya anaknya sibuk. Orang tuanya nggak sempat mencicipi, menikmati kesantrian anaknya, manfaat dari anaknya. Kenapa? Sudah hebat. Kerja di perusahaan terkenal. Ngisi kajian di mana-mana. Ya. Ngajar di mana-mana. Akhirnya orang tua nggak sempat menikmati kesantrian anaknya. Manfaat dari anaknya nyantri. Nggak sempat dinikmati oleh orang semuanya. Apalagi kalau anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Nak, pulang ya nak, ibu kangen. Aduh ibu, nggak sempet, ini masih banyak jadwal, agenda masih padat, nanti ya. Ayah kamu sakit. Aduh ayah minta maaf, ini masih banyak deadline harus dikejar. Perusahaan harus menyediakan ini dan ini. Ya Allah. Malas pulang kampung. Sudah biasa hidup di kota, malas pulang kampung. Kenapa? Di kampung nggak ada wifi. Di kampung nyuci sendiri. Di kampung nggak ada GoFood. Mau makan ini makan itu susah, harus masak sendiri. Harus pergi sendiri beli ke kota. Rumah saya di desa, nggak ada AC, panas, pengap rumah saya, rumah orang tua saya pengap. Jadi malas pulang ke kampung. Na'udzubillah. Di mana kebahagiaan orang tua sekarang nyantrin anaknya? Kalau orang tua sini nggak dapat manfaat faedah dari anaknya nyantri. Allahu Akbar. Makanya konkur Mus'ab bin Umair ini, ya. Antum jangan terkejut kalau di sini ada belajar masak, ada belajar nyuci pakaian, ada belajar nyetrika pakaian. Kita ingin membuat antum mandiri. Tidak hanya dijejeli sama ilmu, tapi nggak kokoh jiwanya, nggak kokoh hatinya, nggak mandiri, manja, nggak bisa apa-apa. Pulang dari pondok malah menjadi beban umat, bukan membantu umat. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat Ustadz dan kita semuanya, ya, sehingga nanti antum keluar dari pondok itu ditunggu oleh umat. Antum keluar dari pondok itu umat menyambut dengan hati yang bahagia dan sukacita. Kenapa? Oh alhamdulillah, ini ada satu anak pondok sudah balik ke kampungnya, si Abrizam misalnya, masya Allah. Satu kehadiran Abrizam di kampungnya itu karena dia anak pondok, yang lainnya misalnya nggak mondok. Jadi dia menjadi apa? Menjadi cahaya di tengah kampung itu. Menjadi harapan di tengah kampung itu. Kenapa? Anak pondok. Biasanya anak pondok itu ilmunya oke, kemandiriannya oke, tidak manja, siap membantu umat. Setuju? Setuju? Takbir, Allahu Akbar.